Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi rencana pengembangan program peserta didik di dalam mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri, SAG, MPD. Kita perkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 6, saya sendiri Mayang Azwardi. Kita menjelaskan tentang fungsi dan mekanisme perencanaan peserta didik. Saya Hadriatul Amihami yang akan membahas tentang konsep dasar program peserta didik. Saya Imelda Pronika yang akan membahas mengenai strategi perencanaan peserta didik. Dan saya Hidral Azhari nanti akan membahas terkait dengan optimalisasi perencanaan pengembangan peserta didik. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kita bersama. Happy watching! Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar rencana pengembangan program kesiswaan. Secara etimologi berasal dari kata manajemen yang berasal dari kata manage yang artinya mengatur dan mengelola. Manajemen kesiswaan merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan kesiswaan. Manajemen kesiswaan meliputi rangkaian kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan pembinaan secara berkelanjutan untuk seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Imelda. Terima kasih Ayat. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi mengenai strategi perencanaan peserta didik. Strategi merupakan suatu bentuk kegiatan perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan rangkaian yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk menganalisis kebutuhan peserta didik ini, ada beberapa cara atau strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik merupakan suatu kegiatan untuk menentukan kriteria peserta didik yang akan diterima di satu satuan pendidikan. Untuk menganalisisnya, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Dalam kategori ini maksudnya kita menentukan jumlah peserta didik yang akan kita terima. Menganalisis jumlah peserta didik itu bisa berdasarkan dengan kuota daya tampung dari satuan pendidikan. Yang kedua, kita dapat melakukan analisis visi dan misi sekolah, bakat dan minat peserta didik. Terus kita juga bisa menganalisis ketersediaan sarana prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di satuan pendidikan. Strategi yang kedua yaitu penerimaan peserta didik baru. Setelah kita menentukan kuota atau jumlah peserta didik baru, langkah kita berikutnya yaitu penerimaan peserta didik baru. Untuk penerimaan peserta didik baru, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, atau sering kita sebut dengan panitia PSG. Yang kedua, menentukan syarat atau kriteria calon peserta didik baru. Yang ketiga, membuat formulir pendaftaran. Keempat, pengumuman bahwa akan adanya pendaftaran. Kelima, mengadakan pendaftaran atau waktu untuk siswa mendaftar. Dan yang terakhir, mengumumkan hasil dari pendaftaran tersebut. Lanjut strategi yang ketiga. Adapun strategi yang ketiga yaitu orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik merupakan rangkaian dari kegiatan penerimaan peserta didik. Cuman hal ini berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan yang dimaksud di sini baik pengenalan lingkungan fisik maupun pengenalan lingkungan sosial. Jadi tujuannya nanti peserta didik bisa mengenal lingkungan sekolah, mengenal antar sesama peserta didik, mengenal tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah, serta mengenal bangunan sekolahnya dan yang lainnya. Nah, strategi yang keempat yaitu pemetaan peserta didik atau pengelompokan peserta didik. Di sini kita bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesamaan jenis kelamin, umur, bakat minat, dan kegemarannya, serta kemampuan peserta didik. Tujuan kita untuk mengelompokkan peserta didik bukan untuk membedakan atau mengotak-ngotakkan ke peserta didik. Hanya dengan pengelompokan ini kita bisa membagi peserta didik berdasarkan rombel belajar atau kelas yang kita kenal dan memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut.
Nah, kita lanjut ke strategi yang terakhir, yaitu strategi yang kelima, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dapat kita lakukan dari awal peserta didik masuk sampai nantinya lulus di satuan pendidikan tersebut. Untuk pencatatan peserta didik itu bertujuan agar sekolah memiliki data sehingga mudah dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik tersebut. Sedangkan untuk pelaporan peserta didik itu merupakan suatu kewajiban sekolah sebagai pelaporan dari kegiatan peserta didik di sekolah. Nah, untuk pelaporan tersebut atau pencatatan peserta didik dapat berupa buku induk siswa atau buku induk sekolah, buku kleper, buku prestasi siswa, dan buku perkembangan siswa. Nah, itulah materi kita tentang strategi perencanaan peserta didik. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mayang. Kepada Mayang, silakan. Baik, terima kasih banyak Mayang ucapkan kepada Kak Iim. Selanjutnya Mayang akan menjelaskan tentang fungsi dan mekanisme perencanaan peserta didik. Fungsi perencanaan peserta didik di dalam pendidikan yaitunya sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian peserta didik. Di dalam menetapkan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan seperti merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan mempertimbangkan daya tampung kelas atau jumlah serta peserta didik dan guru. Perencanaan peserta didik dilakukan untuk menunjang segala kebutuhan peserta didik supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan yang ditulis oleh Martin, Pemakala dapat perencanaan peserta didik sebagai alat ukur dalam memperhatikan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. Di dalam beberapa penjelasan di atas, fungsi perencanaan peserta didik dapat disimpulkan yang merupakan fungsi perencanaan peserta didik, yaitunya yang pertama sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian peserta didik, yang kedua sebagai penunjang segala kebutuhan peserta didik, yang ketiga sebagai alat untuk mengukur aspek kualitatif dan kuantitatif peserta didik. Manajemen peserta didik memiliki beberapa fungsi, yaitunya yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik agar mereka dapat mengembangkan skill dan potensi tanpa memiliki banyak gangguan. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan sosial peserta didik dapat mengadakan tutor sebaya atau teman sebaya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi teamwork sebagai penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Langkah-langkah penerimaan peserta didik secara garis besar yaitunya yang pertama membentuk panitia, menetapkan syarat, menyediakan formulir, menentukan waktu pendaftaran, dan pengumuman pendaftaran calon peserta didik. Baik, hanya itu yang dapat Mayang sampaikan. Selanjutnya Mayang berikan waktu kepada Bang Hidral. Kepada Bang Hidral dipersilahkan. Dadah. Terima kasih kepada Mayang. Materi selanjutnya, saya dari Hidral Azhari akan membahas terkait dengan optimalisasi kegiatan penyusunan peserta didik. Kita sadar bahwasanya dunia pendidikan hari ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan informasi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak yang ada dalam kegiatan perencanaan peserta didik ini, sebagai pihak sekolah maupun dinas-dinas yang terkait. Dalam pengembang penyusunan ataupun pengoptimalisasian peserta didik ini tentu harus memperhatikan berbagai aspek yang mana bertujuan untuk mengoptimalisasi atau mendapatkan hasil yang terbaik dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk peserta didik. Dr. Asmendri, SAG MPD, menyatakan bahwasanya dalam penyusunan ini atau dalam pengoptimalisasian kegiatan penyusunan peserta didik ini perlu memperhatikan prinsip ataupun fungsi manajemen POAC, yakni planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Pertama, dalam rangka planning ataupun perencanaan mesti berorientasi kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, dalam pengorganisasian ataupun pengadministrasian juga memperhatikan aspek tujuan yang ingin dicapai untuk peserta didik. Lalu dalam aspek pengaktualisasian atau pelaksanaan yang mana berfokus kepada pengembangan dari peserta didik itu sendiri. Dan terakhir, dalam segi controlling ataupun pengawasan, pengkoordiniran atau pengawasan terhadap apa-apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh peserta didik agar dapat menuju kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam orientasi ataupun mewujudkan perencanaan ini, dan dalam rangka untuk mengoptimalisasikan perencanaan peserta didik ini, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, dalam penyusunan pengembangan program peserta didik harus sesuai dengan peraturan ataupun peraturan yang berlaku pada sekolah ataupun tempat di mana peserta didik itu berada. Mesti memperhatikan aspek-aspek nilai sosial yang ada di sekitaran peserta didik. Contoh budaya Minangkabau tentu juga perlu memperhatikan bagaimana budaya Minangkabau itu juga masuk ke dalam pengoptimalisasian penyusunan peserta didik ini. Yang kedua, perlu adanya manajemen peserta didik yang baik. Semua pihak dalam sekolah tersebut harus mempunyai satu tujuan, satu visi, dan satu misi yang sama untuk mengembangkan peserta didik. Yang ketiga, segala satu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah harus memiliki atau mengemban misi kependidikan sehingga menjangkau aspek dari peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat, perlu kegiatan yang dilakukan itu untuk mempersatukan keanekaragaman latar belakang yang ada pada peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, perlu adanya manajemen peserta didik yang baik sehingganya pengkoordiniran ataupun pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Demikian materi terkait dengan pengoptimalisasian penyusunan pengembangan peserta didik. Terima kasih. Hai kembali lagi bersama kelompok 6 di materi perencanaan program peserta didik. Nah, kali ini kami mau diskusi singkat masalah materi yang kita bahas ini bersama Kak Iin, Bang Hidral, dan Hayat. Mungkin langsung aja kita diskusi santai kali ya, sambil minum juga boleh, Bang Hidral. Iya. Nah, sesuai dengan materi kita yang pertama, konsep-konsep di Hayat, ya. Menurut perspektif Hayat, gimana sih perencanaan peserta didik itu? Nah, perencanaan peserta didik merupakan tahapan awal dalam proses manajemen peserta didik, yang mana pada tahap perencanaan ini kita dapat menggambarkan apa yang akan terjadi pada peserta didik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam perencanaan peserta didik juga digunakan untuk keefektifan dalam proses belajar dan mengajar siswa di sekolah. Biar efektif dan efisien dari program ataupun layanan dari peserta didik itu ya. Yang kedua itu tadi materinya tentang strategi ya Kak. Nah, menurut Kakak strategi perencanaan peserta didik itu apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan oleh sekolah? Mungkin diimplementasi di sekolah Kakak juga boleh Kak. Jadi kalau strategi perencanaan peserta didik itu kan banyak, mulai dari analisis kebutuhan peserta didik, penerimaan peserta didik, terus orientasinya, terus juga ada penempatannya, dan sampai nanti ada penilaian dan pelaporan. Cuman di sini yang tertarik kita yaitu pada penerimaan peserta didiknya. Kalau kita lihat di swasta dan di negeri mungkin ada perbedaan. Mungkin dulu kita sebagai peserta didik juga pernah kan ya? Iya. Kalau sekarang itu kalau penerimaan peserta didik di negeri itu serentak. Diumumkan serentak, ada beberapa jalur. Pertama jalur zonasi, iya kan? Benar kan? Ada jalur zonasi namanya, itu berdasarkan tempat tinggal atau wilayah. Yang kedua jalur prestasi, ya tergantung prestasi dari peserta didik sebelumnya. Cuma kalau kita lihat di swasta ada perbedaan. Kalau di negeri dia ada jadwalnya, di swasta dia bisa menyesuaikan dengan kegiatan atau program di sekolah tersebut. Jadi mungkin itu perbedaan antara negeri dan swasta. Menarik juga ya Kak, berarti ada perbedaan antara swasta dan negeri penerimaan peserta didik barunya ya Kak. Apalagi sekarang pas pandemi kemarin itu memanfaatkan PPDB online ya Kak sebelumnya. Ya khusus kita beberapa daerah kan sekarang memang PPDB-nya sudah online sekarang. Iya, online juga ya masih diimplementasi. Ya, kalau dulu kita zaman sekolah ke sekolah rame-rame bawa fotokopi gitu kan. Nah, sekarang sudah upload bekas. Emang tuntutan zaman juga luar biasa, harus proof. Nah, materi Maya yaitunya fungsi dan mekanisme peserta didik. Mungkin kalau kita ambil contoh di penerimaan peserta didik baru, fungsi perencanaan peserta didik itu untuk mengetahui proses-proses apa yang akan kita laksanakan biar jelas sama apa kegiatan. Fungsi perencanaan peserta didik ini sebagai pedoman pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan misalnya yang telah KKI sampaikan tadi, proses penerimaan peserta didik baru dengan adanya perencanaan, langkah-langkah ataupun step-step yang akan kita lakukan seperti pembentukan panitia,
pada proses rekrutmen itu juga harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari setiap panitia, maka pendaftaran formulir dan yang persiapan berkas dan waktu pendaftaran. Nah, dengan adanya fungsi dan mekanisme tersebut, semua langkah-langkah dari pendaftaran, dari semua prosedur penerimaan peserta didik itu insya Allah akan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien yang telah disebutkan oleh Hayat tadi. Materi kita yang keempat apa nih Bang? Iya, kalau saya itu fokus bahas di optimalisasi pengembangan program peserta didik. Ya, kalau sebagaimana disampaikan tadi, hari ini itu dunia kita terus berkembang, termasuk juga dunia pendidikan yang kita tidak bisa hanya monoton mengikuti tradisi atau budaya lama. Kita perlu juga terobosan-terobosan baru, sehingganya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, media informasi sekarang ini juga mesti dimanfaatkan oleh sekolah ataupun pihak dinas pendidikan, sehingga program yang akan kita rencanakan itu juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, makanya penting sekali optimalisasi dalam pengembangan ataupun program peserta didik ini. Sebagaimana disampaikan tadi, mulai dari pendaftaran sekarang kita sudah online mengikuti perkembangan zaman, dan termasuk hal-hal lain mungkin dalam dunia segi pembelajaran. Sejak kita dilanda oleh pandemi, kita juga mulai menggunakan media teknologi seperti Zoom Meeting, Google Meeting dan segala macamnya, dan sekarang juga buku-buku pun sudah mulai menggunakan e-book dan segala macamnya, sehingganya perkembangan zaman ini perlu kita manfaatkan juga demi langkah-langkah kemajuan dalam program pengembangan peserta didik ini. Nah, kalau untuk mengoptimalkan ini, kalau dari buku Dr. Asmendri ya yang kita baca, beliau menekankan juga kita memanfaatkan fungsi manajemen yang ada, ininya POAC, mulai dari perencanaan. Di perencanaan ini tentu harus matang sih, seperti apa sih yang mau kita buat ke depan, step-stepnya juga harus terukur dan jelas, sehingga tujuan yang akan kita capai oleh peserta didik ini bisa terwujud dengan baik nantinya. Yang kedua di pengorganisiran, atau di sini juga Dr. Asmendri itu menjelaskan di pengadministrasian terkait dengan data-data yang ada. Lalu di proses pelaksanaan ataupun activating yang mesti dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir harus ada fungsi kontrol, di mana pengawasan ataupun koordiniran, sehingga step yang kita bikin di awal tadi itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sehingga nanti dengan adanya manajemen atau fungsi manajemen yang kita lakukan itu, otomatis pengembangan peserta didik itu bisa diwujudkan secara optimal. Seperti itu sih kurang lebih, Maya. Keren sih Bang, menurut Maya materi kita ya Kak Bang. Udah kita bahas tuntas dari mulai konsep, fungsi, strategi, optimalisasi. Insya Allah penerimaan peserta didik baru dengan adanya perencanaan ini berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat sebelumnya ya Bang. Iya, benar sekali. Oke Bapak dan Ibu, mungkin hanya sekian dulu diskusi dan obrolan singkat dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.